di Mughnil Muhtaj itu sangat banyak variatif akwalnya. Nggih. Ini mbuh iki ilmu manfaat atau ora manfaat aku kadang bingung. Nggih. Nggih. Pasti terjadi sih. Nggih. Pasti terjadi terus banyak. Yang dulu saya nggak lucu. Berarti ini ku berawasane kados awal ini berkaitan ketakutan zina. Ya ketakutan zina lebih utama kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang realitanya lebih banyak karena khauful anat, karena takut zina tidak disetujui, kemudian daripada zaman sekarang ibaratnya kan pacaran sudah merajalela kan. Sementara ketika dia disetujui, pacaran tetap jalan. Akhirnya teko dengan kiai pada mikir, iki rata iya nih yo madorot, tak iya nih yo wong tuane ra setuju wis, daripada madorot mesti kiai mikirnya ngono. Daripada wong seruntar-runtung bareng saumpami, daripada terjatuh kepada maksiat, dhewe kiai ini ben aman wis sampean damai dhewe karo wong tuane sampean urusane sampah. Yang penting kiai ini sudah berusaha untuk menghentikan kemaksiatannya dengan dihalalkan. Jadi kan boten hukum ini bawatin ini kan boten motif bawatinnya kan Enggak ngukumi. Akhirnya Secara dohirnya di mana wali khosnya jauh masafatul qasar, baik walinya yang memang sedang pergi masafatul qasar atau dianya menghelah dengan menjauhkan diri. Dan tidak ada hakim yang juga masafatul qasar, maka dia dan laki-laki yang meminangnya boleh memasrahkan kepada orang yang adil. Ini sebenarnya masih ada syarat-syaratnya. Menurut pendapat yang muktamad itu syaratnya nggak mudah sebenarnya, karena muhakam itu berarti harus mujtahid. Idza kana wujidal qadhi mujtahid. Kalau tidak ada qadhi yang syaratnya harus masafatul qasar. Tapi itu yang muktamad. Kalau menurut akwal inda fulan ringan, ada yang mensyaratkan walaupun tidak mujtahid yang penting adlin. Ada yang mensyaratkan adil itu kan definisinya nggak seberat-berat amat. Adil itu kan definisinya bi'an lam yartakib kabiratan walam yusir ala saghair wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi. Itu kan orang adil. Definisinya kan nggak berat-berat amat. Yang paling berat definisinya itu kan mujtahid. Hampir nggak mungkin kita menemukan. Tapi kalau orang adil insya Allah masih bisalah kita menemukan kita mboten. Orang yang ghalabat ta'atuhu lam yartakib kabiratan wa ghalabat ta'atuhu walam yusir ala saghair wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi. Niku nggih. Wa kharaja. Iki ilmune sing duwe sing ora duwe ben ora duwe. Iki ilmu longko nggih. Ilmu longko mbu manfaat mbu ora kula bingung kadang. Muga-muga manfaat lah. Wa kharaja lan kejaba bil balighati kelawan wong wadon kang balighah sapa as-saghiratu sapa wong wadon kang saghirah fala yuzawijuhal qadi mongko ora iso nikahake ha ing saghirah sapa al-qadi walau hanafian senajan iku madzhab Hanafi walau hanafian senajan qadi Hanafi lam ya'dan kang ora idin kang ora maringi idin lahu marang qadi sapa sultanu sapa sultan al Hanafiyu kang bangsa madzhab Hanafi maneng fihi ing dalem tazwij. Tadi kan ada syarat ya, boleh menikahkannya hakim atau qadi bila walinya jauh masafatul qasar dengan syaratan perempuannya balighah. Perempuannya sudah dewasa. Artinya kalau perempuannya itu belum balighah, hanya sekedar menikahkan untuk mahrumiyah toh. Hanya sekedar menikahkan supaya yang menafkahi, sementara perempuannya belum balighah, maka dalam hal ini qadi tidak bisa menikahkan, gitu ya. Jadi kalau perempuan belum balighah, madzhab Imam Syafi'i yang hanya bisa menikahkan dia hanya wali mujbir. Itu pun dengan syarat perempuannya bikron. Laras betul. Dalam madzhab Imam Syafi'i,
perempuan yang belum balighah, kan banyak itu orang menikahkan itu tujuannya hanya supaya untuk nafkah atau untuk musyawarah nggih. Paling sering itu musyawarah ngene mboten. Ada seorang perempuan, ibu-ibu pingin bisa ngaji sama kiai tertentu atau habib tertentu. Tapi kan kalau tidak dimusyawarahkan, kholwahnya nggak boleh, salam cium tangannya nggak boleh, ngene mboten. Biar boleh cium tangan, dimusyawarahkanlah itu anaknya si ibu-ibu tersebut dinikahkan kepada kiai atau habib tersebut. Tapi bukan dinikahkan untuk didukhul, dimusyawarahkan tok. Walaupun setelah nikah kiai ini atau habib pak ditolak orang gelem nyerah, ya itu urusannya dia. Ora tak anteni sampai gede nih ya wis mung ngarepe. Saumpami. Gitu ya. Itu kan banyak kasus seperti itu nggih. Banyak semacam itu kan. Tujuannya apa? Supaya ibunya bisa salim kepada syekh tersebut atau habib tersebut gini mboten. Sehingga salimnya tidak haram. Salamannya tidak haram. Zaman saiki salah ono sing ngurus kaya pasar atau salaman kabeh lan itu. Angel-angel, zaman semakin akhir nggih. Naam yo kaya mengkono-mengkono. Nah ini dalam permasalahan nggih. Ketika perempuannya sudah tidak balighah, maka tidak bisa qadhi menikahkan selama itu qadhi Syafi'i. Iya. Adapun ketika qadhi Hanafiyah masih ada kemungkinan menikahkan dengan catatan sultan yang memerintahkan qadhi Hanafi tersebut memberi izin untuk menikahkan. Andai tidak ada sultan yang memberi izin kepada qadhi tersebut untuk menikahkan perempuan yang belum balighah juga tidak boleh. Jadi kesimpulannya perempuan yang belum balighah mazhab Syafi'i yang bisa menikahkan hanya wali mujbirnya. Itu pun dengan syarat dia masih bikr. Andai syarat itu tidak dipenuhi, maka perempuan yang belum balighah kebetulan kok thayyib, maka menurut mazhab Syafi'i tidak mungkin bisa dinikahkan sama sekali. Memangnya wonten Pak Ustadz perempuan yang belum balighah tapi thayyib? Wonten boten? Ya sangat wonten. Kan banyak kasus itu di berita itu. Ini mboten? Kasus di bawah umur niku. Itu kan begitu Ahmad Sawu ini tidak tak masukkan. Begitu ada anak kemudian terkena kasus ya naudzubillah min dzalik seperti itu kan oleh orang-orang yang mungkin karena pikirannya sudah terkuasai oleh minuman keras umpami cabuli lah. Itu si perempuan kecil tersebut katakan umurnya 7 tahun itu menyandang junub terus sampai kapan? Sampai nanti dia mandinya sah. Kapan mandinya sah? Ketika dia sudah tamyiz atau sudah balighah. Nah, berarti iya. Berarti dia menyandang hadas besar terus. Hadas besar apa? Iltiqaul hitainin. Walau mukrohatan, langsung mboten. Walau mukrohatan, iltiqaul hitainin, dia menyandang hadas besar. Maka dia menyandang hadas besar terus sampai kapan? Sampai nanti dia mumayyizah, tamyiz atau sampai dia balighah, sampai niatnya dia dianggap sah. Coba syaratnya niat apa? Syaratnya niat itu Islamun nawi, harus orang Islam. Maka mandinya orang kafir tidak sah. Makanya ada mandi orang kafir ketika masuk Islam, disunahkan mandi ketika tidak pernah melakukan jinabat hadas besar setelah kafirnya, dan wajib mandi ketika pernah melakukan. Berarti ketika sudah balighah, sudah haid, wajib mandi. Ya kan? Satu harus Islamun nawi, orang yang berniat itu Islam. Dua harus tamyiz. Berarti ketika perempuan belum tamyiz kemudian mandi, walaupun dia anak orang Islam, mandi besar karena dia menyandang hadas junub tadi, sah apa mboten? Enggak sah dalam segi niatnya. Makanya dia menyandang hadas jinabat terus sampai kapan? Sampai tamyiz, dan tamyiz baru dia mandi besar, baru hilang hadasnya. Dalam segi hadasnya, dalam segi dia thayyib atau bikrnya, menjadi thayyib lah dia. Laras mboten? Jadi mungkin apa mboten ada ghairu balighah tapi thayyib? Ya banyak sekali, Pak. Gini mboten. Makanya dibahas teng mriki wa kharaja bil balighah as-saghirah. Dikecualikan daripada perempuan yang balighah, perempuan yang belum balighah saghirah. Ketika dia hendak menikah dan tidak punya wali atau punya wali tapi ghaib masafatul qasr, maka qadhi tidak bisa menikahkan dia. Kesimpulannya ngoten nggih. Kecuali lah kalau ada wali dilihat dia thayyib atau bikr. Dia thayyib pun menurut mazhab Syafi'i belum bisa dinikahkan. Sampai kapan?
sampai baligh. Kalau menikahkannya sampai baligh. Kalau mandinya sampai tamyiz. Kalau sahnya mandi sampai tamyiz. Tapi kalau boleh menikahnya ketika dia thayyib sampai baligh dan dia memberi izin nutqon. Masih ingat kan dulu syaratnya ijbar itu apa? Harus ada izin daripada perempuan secara sharih ketika dia syaratnya menikahkan itu kemarin harus ada izin daripada perempuan ketika dia sudah thayyib sharihan dan disunahkan isti'dzan ketika masih bikr. Laras kan kemarin kan nggih? Ya sering para hakim atau para wali nikah itu ketika menikahkan mbok rondo tidak ditanyakan apakah mbok rondo ini sudah memberi izin secara sharih atau cuma dikira-kira tok kira-kira gelem. Nah, ini sebenarnya problem loh. Pada saat dituntut di KUA itu langsung tanya ya. Atau cuma kan peraturan atau apa namanya contoh-contoh nikah itu kan baru kayaknya 10 tahun 20 tahun yang lalu sudah ada napa dereng? Ampun wonten. Napa biasanya nek khusus pekalongan nggih. Kalau pekalongan itu biasanya ngajine kaling dan Pak Soldin itu memang kados itu. Memang diterangkan seperti iya. Wallahu alam liyane nggih. Memang harus hati-hati. Ketika seorang yang menikahkan entah itu kiai entah itu dari KUA ternyata si perempuannya adalah sudah thayyib, ya harus ditanya dulu betul sampan sudah memberi izin secara sharih kepada waline sampan sing masrah kering kula. Ya mah saya tunjuk kemarin kula di pasrah ya takon nakoi kan teng mriko ndoro niku nggih. Ini kan kebetulan mbok rondo coba wis kon ngizini dhisik waline sadurunge taukil teng kula. Ya karena kan wajib izinnya harus sharihan ya kan ketika dia sudah thayyib. Repotnya itu jadikan budaya wakil mayit kan ya opo ada ikat akad ujug-ujug nanti utangnya Kang Ridwan yang ini kan seakan-akan oh iya kan ketika diucapkan Kang Ridwan kan sudah jadi budaya tersebut. Nggih. Nek daerah lain ya Kang Ridwane kongkon kobul ya nggih kula sinanggung kados niku. Daerah liya. Ya oke Bang seperti itu. Tapi apa? Di kersane jelas niku pripun? Harusnya yang ya iyalah. Lah kan dia mau katanya mau hiwalah. Katanya mau hiwalah. Yang diwakilkan itu harus langsung siap. Nggih. Kadang-kadang neten ya. Lo sama nak iso dimusuhi apa kita? Lah tapi kan harusnya saya ustadz ya sing alim. Iya. Kan Ya iku kembalinya kepada ustadz benar. Kapasitas ustadz. Ngono kon nang kono sisan aja ya. Nggih ra. Mobil tuh Ya ya. paling ora siap utawa nggih kula sing nganu nampi utawa sing ganti kados niku. Maklum itu dalam arti ketika dia ora protes ya berarti sebagai tanggung jawab. Atau biasanya sampean sing nanggung po nggih Pak. Nggih cukup nek nggih iki cukup. Nah, wis diomongi Pak B, tapi biasanya kan mau Soalnya kan begini Pak, kenapa saya mau mengatakan harus ada sharih ucapan? Karena kan berarti kan ngeligerke utang. nggih, Ngeliger utang. Ya itu tidak bisa kategori maklum. Tidak bisa kategori maklum, harus ada akad. Kan Iya. kategori maklum itu tidak disyaratkan ada akad, baru kategori maklum. Nggih. Tapi kuwi utang masalah waris kok mau tidak mau nek iku gelem ah. Ora gelem beri ora Pak Pendem. Maksudnya akad untuk ya belum menanggung iki kudu akad sore. Sebenarnya begini sebenarnya. Secara fikih itu begini. Sebelum mayit itu diwaris, maka ada 4 hukuk yang harus didahulukan sebelum diwaris. Di antaranya hak-hak di antaranya mu'natut tajhiz, biaya untuk menguburkan, membeli kafan dan lain-lain. Hartanya sebelum diwaris dipotong itu dulu. Di antaranya duyun al-mursalah fid dhimmah, utang-utang indekne yang ada di tanggungannya dia. Sebelum diwaris harus dilunasi dari uang itu sebenarnya.
Jadi adat ngeliger kengene pun sebenarnya juga butuh koreksi lagi. Duyun al-musalah fid dhimah. Baik duyun ini kepada hukukul adami maupun hukukullah. Duyun kepada hukukul adami wadih ya, punya utang berapa sama temannya. Duyun kepada Allah, katakanlah dia punya kafarat apa yang belum dibayar. Dia punya zakat apa yang belum ditunaikan. Itu nggih. Kemudian wasiat, itu juga didahulukan itu. Baru diwaris. Orang diperhatikan itunya sudah diwaris dhisik. Lha kadang malah urung kapundhut wis diwaris. Asalnya di Indonesia itu sudah ketarung budaya dosa-dosa saat era apa ini. Menjadi sebuah budaya. Nggih. Iki sing pas Pak Lurah punane sampean nggih amin ngatur salam nggih pilihke. Nyong kiye galak wis jelas. Kadang-kadang ya nganu Pak Yai, tidak serta dikanggung tapi mangke ingkang nek gadahi utang utamanya menghubungkan keluarga. Berarti penghubungan iki mlebu akad trigger ta kan? Maksudnya menghubungi lewat Ada yang Nggih. tidak secara jelas dikanggung oleh ngono ya. Sebenarnya kewajiban daripada keluarganya itu ya mernahke patang perkara wau. Muknanut tajhi sadurunge diwaris nggih. Iki nek sugih, nek melarat ya sangel aku. Nek duwite akeh ya ora didongeng nggih. Iki nek duwite sithik mboten didongeng. Iki nek sugih. Nek ana duit lah walaupun tidak sugih nemen. 1 muknanut tajhi, biaya pemakaman. 2 wasiat, 2 apa namanya? Aduyun al-mursalah fid dhimah, utang-utangnya dia. Baik yang hukul adami dengan hukullah. Dendanya dia, kemudian duyun al-mursalah fid dhimah, kemudian ada lagi apa? Wasiat bithuluth. Baru setelah 4 ini tertangani baru diwaris. Jangan 4 ini belum ditangani diwaris. Seharusnya begitu, ya. Ini benar-benar dipernahke. Nah, adapun adat ngeliger kayak gini mungkin karena berangkat dari sebuah hadis Rasulullah itu dalam sebuah kisah atau riwayat tidak mau mensolati orang yang punya hutang, dipasrahkan marang sahabat. Ya kan ketika salah satu sahabat nanggung ini kan berarti ana ikrar Pak Yai. Napa? Ikrar menanggung utangnya mayit kuwi. Enggak, itu di kisah itu tidak diligerke. Jadi Rasulullah ana wong kapundhut. Nang duratun nasihin ke tiang sahabat kepundhut. Kanjeng Nabi meh nyolati di parani malaikat, dicegah iku wong duwe utang durung dibayar. Akhirnya Kanjeng Nabi sahabat Sayyidina Umar nek salah tanglet ya Rasulullah wonten tiang kapundhut jenengan mbok nyolati sampean wae. Aku ora. Karena punya hutang. Nah, akhirnya saya nyolati kan sahabat. Lajeng keluarga ahli waris tanglet, bareng isoke tanglet, utangnya sok bayar bodong. Dereng Kanjeng Nabi mendel. Ngisuk tanglet ke maneh, mbon disauri napa dereng? Dereng maneh. Akhirnya Kanjeng Nabi mendel maneh, tapi mendel niku wajahe ora kuwatek seneng. Ngisuke maneh ditanglet ke maneh, wis dibayar napa dereng? Sampun Kanjeng Nabi. Nah, dina iki aku weruh wong tuamu apa sapamu diangkat sangka siksaane neraka. Dipindah marang swarga. Nah, itu kan mungkin sebab musababe wong Jawa niku diligerke berangkat dari niku mungkin. Karena secara fikih itu secara otomatis ya sebelum diwaris harus ditanggung daripada hartanya si mayit. Ini kita sampai ke titik nggih kurang sekedhik tok. Nam yo kaya mengkono-mengkono boten saged nikahake sapa qadi, fala yuzawijuhal qadi. Fi mukhtasari fatawa Ibnu Hajar ing dalam mukhtasari fatawa Ibnu Hajar. Li Abi Zar'ah ketuane Imam Abi Zar'ah annahu satamene kelakuan idza amara ing dalam nalikane perintah sapa sultan syafi'iyan syafi'iyan ing ulama ing qadi syafi'i idza amara ing dalam nalikane perintah sapa sultan syafi'iyan ing qadi syafi'i bitazwiji adimatil wali kelawan nikahake wong wadon kang kesepen wali au ghaibatihi utawa wong wadon kang waline ghaib as-saghirati kang saghirah na'am kaya mengkono-mengkono fala yuzawijuhal qadi fi mukhtasari fatawa Ibnu Hajar ing dalam mukhtasar ringkesane fatwa Ibnu Hajar li Abi Zar'ah ketua Imam Abi Zar'ah annahu satamene kelakuan idza amara ing dalem nalikane perintah sapa sultan syafi'iyan ing qadi syafi'i
perintah kelawan bitazwiji adimatil wali kelawan nikahake wong wadon kang boten wonten waline kesepen wali au ghaibatihi utawa wong wadon kang gaib waline as-saghirati wong wadon wau kang cilik takli dan krana derek li Abi Hanifah marang Imam Abu Hanifah fi mukhtasari fatawa Ibnu Hajar ma utawi keterangan yufimu kang aweh paham apa mak sihhata dzalika ing sae mengkono-mengkono nikahakene qadhi Syafi'i dengan perintahnya sultan niku nggih. Di dalam Mukhtasar Fatawa Ibnu Hajar milik Imam Abi Zar'ah, ketika seorang sultan penguasa memerintahkan qadhi Syafi'i untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali, adimatil wali, sementara masih sogiroh, atau perempuan yang walinya ghaib sementara masih sogiroh, karena perintah tadi karena berdasar taklid kepada madhab Imam Abu Hanifah, di dalam Mukhtasar Fatwa Ibnu Hajar tadi ma yufhimu sihhata dzalik ada keterangan yang mengindikasikan sahnya hukum tersebut walaupun qadhinya Syafi'i. Wallahu taala alam bisawab. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi betul manfaat dumateng sedayanipun. Ngapunten niki kok molor nggih. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.